kabar Anda? Saatnya menyimak berita Semarang bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Belasan batu nisan Kabupaten Semarang dirusak orang tidak dikenal. Gas LPG 3 kg di Solo dilaporkan langka dalam sebulan terakhir. Gerombolan remaja bersenjata tajam buat keributan di perumahan warga di Klaten. Belasan batu nisan di pemakaman umum Blumbang Kawak Kabupaten Semarang dirusak orang tidak dikenal. Perusakan batu nisan itu kali kedua terjadi dengan lokasi yang berbeda. 13 batu nisan ditemukan dalam kondisi rusak di tempat pemakaman umum Blumbang Kawak, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kondisi ini diketahui saat keluarga hendak berziarah ke makam kerabatnya pada 4 September lalu. Mereka mendapatkan batu marmer dan granit dari nisan rusak. Diperkirakan perusakan nisan terjadi pada malam sebelumnya. Perusakan oleh orang tak dikenal ini sudah terjadi 2 kali tetapi di lokasi yang berbeda. Beberapa nisan yang rusak sudah diperbaiki warga. Sekitar jam 8, maka lihat nisan-nisan pertama kali. Daerah sini selain di makam itu ada yang dirusak. Yang makam Beloya itu kan ada cuma batu-batunya tok yang di prosedur. Oh iya. 2 dengan sini ya Pak? Dua kubur ya Pak? Milik Panjang semua. Udah perbaiki Pak itu yang rusak? Sudah, yang nisan-nisan tok. Makam yang dirusak rata-rata terletak di gang buntu atau jarang dilewati orang saat malam hari. Untuk menghindari hal serupa terulang, warga melakukan ronda malam di area makam. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Kebakaran lahan kosong seluas 2 hektar terjadi di Klaten. Kobaran api hampir merembet ke bangunan pabrik dan sekolah dasar negeri. Kebakaran ini terjadi di Desa Kaligawe Pedan, Klaten pada hari Minggu kemarin. Hembusan angin ditambah cuaca panas membuat api cepat membesar dan meluas. Bahkan kebakaran nyaris merembet ke bangunan pabrik dan sekolah dasar negeri. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, TNI, komunitas relawan, dan warga berjibaku menjinakkan api. Proses pemadaman memakan waktu setengah jam. Belum diketahui sumber api dari kebakaran lahan kosong ini. Kebakaran di tepi sehingga merambat dan anginnya cukup kencang, panasnya cukup tinggi sehingga perambatan penyalaan api cukup besar. Untuk dugaan belum diketahui, mungkin karena suhu panas dan pembakaran di tepi ya tadi mungkin pembakaran di tepi sehingga merambat dan anginnya cukup kencang, panasnya cukup tinggi sehingga perambatan penyalaan api cukup besar. Dampak musim kemarau, warga di Desa Duku Bangsa, Kabupaten Tegal alami krisis air bersih. Bantuan air selalu jadi rebutan warga. Ember dan jerigen berjajar rapi, menanti giliran diisi air bersih. Pemandangan ini sudah jadi pemandangan umum saat musim kemarau datang di Desa Duku Bangsa, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Warga seolah mendapat oase saat bantuan air bersih itu datang. Mereka berusaha membawa air sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan harian. Jika tidak ada bantuan air bersih, warga terpaksa mencari air hingga ke area persawahan yang jaraknya 1 km. Atau pilihan terakhir, membeli air seharga Rp60.000 per jerigen. Ya beli galon, buat minum memang beli, buat minum. Kalau buat mandi ngambilnya di kali gitu. Harus pakai digendong, pakai jerigen gitu.
Ya, alhamdulillah sih hari ini dapat bantuan, mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya juga ada bantuan lagi gitu. Mulai awal Agustus Pak, kekurangan. Terus kadang-kadang saya beli Pak airnya Pak, itu sama itu yang punya boran dalam. Biasanya sampai kemana Pak ambil airnya? Ambil air kalau saya sekarang di sana sawah Pak. Kemarin udah berapa kali, udah seminggu Pak ambil air di sawah, sumur di sawah. Jauh sawahnya? Iya, ya lumayan lah, ada sih 1 kilo. Kesulitan air bersih sudah dirasakan sejak 3 bulan terakhir. Bantuan pun datang dari berbagai pihak, salah satunya dari kepolisian. Selain untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih di wilayah Kabupaten Tegal yang ada di beberapa kecamatan untuk seperti situasi di desa yang kekeringan, kita juga dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas yang ke-69. Kebetulan dalam hari lalu lintas ke-69 tersebut ada program pembagian air bersih bagi wilayah ataupun masyarakat yang membutuhkan. Mengingat musim kemarau masih panjang membuat warga hanya bisa berharap pada bantuan air bersih yang sering datang, sehingga mereka tak perlu bersusah payah mencari atau membeli air bersih. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sementara itu di Purworejo musim kemarau bisa diatasi petani. Mereka menggunakan panel surya untuk mengkonversi sinar matahari jadi listrik. Tenaga listrik itu dipakai untuk mesin diesel sehingga sawah tetap bisa diairi. Bangunan yang ada di tengah sawah ini bukanlah gubuk, tetapi panel surya. Teknologi pengubah energi cahaya menjadi listrik ini sengaja dibangun di persawahan agar mendapat sinar matahari secara maksimal. Ide ini datang dari para petani di Desa Krandegan, Kecamatan Bayan, Purworejo. Mereka memanfaatkan energi listrik dari panel surya untuk menyalakan mesin diesel sehingga bisa mengairi sawah mereka. Dengan begitu, mereka tak lagi mengeluarkan biaya untuk membeli BBM karena sumber listriknya gratis dari alam. Sebelum ada panel surya, kita kan setelah tahun 2013 itu menggunakan diesel, full diesel. Jadi itu diesel hidup sehari semalam 24 jam dan itu tidak saya berhentikan kalau sudah ganti oli atau ada kerusakan. Itu full hidup terus selama hampir 3 bulan. Penggunaan panel surya ini sejak 2022 lalu saat musim kemarau tiba. Sebelum adanya panel surya, para petani harus membeli BBM hingga Rp400.000 per harinya untuk menyalakan pompa air agar sawah mereka tidak kering. Namun sejak panel surya dipasang, petani bisa tenang sebab aliran listrik yang diperoleh gratis dari sinar matahari. Sawah seluas 40 hingga 50 hektar pun tetap terairi. Sekarang dibantu dengan tenaga surya ini kita tidak perlu lagi membeli BBM dan yang pastinya lebih hemat biaya. Hanya kita perawatan rutin saja terkait panel surya itu. Perawatan rutinnya seperti pembersihan, kemudian terkait pemeliharaan panelnya yang kita rapatkan, kemudian ada hal-hal yang lainnya terkait perawatannya. Sampai saat ini pemanfaatannya yang tadinya butuh biaya untuk pembelian solar berkisar 400.000 per hari, sekarang kita bisa menghemat 400.000 itu untuk kegiatan desa yang lain seperti dapur umum dan kegiatan sosial desa yang lainnya. Tak hanya masalah kocek yang teratasi, efek dari pemanfaatan panel surya juga berdampak pada hasil panen. Mereka bisa panen hingga 3 kali dalam setahun karena musim kemaraunya tidak terkendala. Padahal sebelum mengenal panel surya, mereka hanya mampu panen 2 kali dalam setahun. Alat bantu dari Dinas SDM Provinsi ini terus dirawat karena membantu para petani saat menghadapi musim kemarau. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo.